kenapa lebih setahun tidak ada yang berani membuka. Nah, saya menyatakan tadi penyebabnya ada 3. Satu, bahwa memang pengembang PIK 2 ini adalah betul-betul pengembang yang sangat kuat. Hanya presiden yang bisa menyebabkan aparat lain bergerak. Dan karena terbukti setelah Pak Prabowo memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan baru bergerak. Yang kedua, kenapa tidak ada yang tidak bisa terbuka selama ini? Karena itu sistemnya, bekerjanya pembangunan tersebut sistem, menurut saya sistem preman. Kita nggak tahu siapa yang memagar karena tidak ada kontrak. Tapi saya yakin betul yang ketiga penyebabnya adalah bahwa ini terjadi sebenarnya transaksi jual beli pantai yang dikerja antara yang dimotori. Saya punya dugaan kuat adalah antara kepala desa yang ada di sana dengan BPN, dan seakan-akan nanti pantai-pantai yang tidak dipagar itu sudah dibeli oleh pengembang karena ada pemilik fiktif yang dibikin. Jadi seakan-akan itu bukan laut, tapi itu adalah tanah bekas abrasi. Itu dugaan saya yang terjadi. Sehingga pemagaran tersebut adalah memang untuk mengakuisisi lahan untuk siapkan reklamasi. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan berharap kepada Presiden Prabowo bahwa penyegelan tersebut itu bukan menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya yang dituntut adalah bahwa menghukum pihak yang melakukan menyelidiki siapa sebenarnya di balik layar pemagaran tersebut. Tidak mungkinlah itu masyarakat, tidak mungkin itu nelayan, tidak mungkin itu di luar pengetahuan pengembang PIK 2. Karena itu terjadi di wilayah PIK 2, walaupun PIK 2 selalu membantah. Nah, kenapa saya katakan tadi membantah terus? Karena memang mereka pakai sistem preman, jadi tidak bisa tersentuh ke atas. Nanti dokumennya itu adalah dokumen, kita nggak tahu siapa yang ditunjuk. Nah, jadi menurut saya ini harus dituntut karena dia jelas-jelas melanggar hukum. Yang kedua itu pidana, harus kena pidana dan harus didenda terhadap kerugian negara merusak lingkungan dan kerugian terhadap nelayan. Jadi pidananya ada, pidananya itu pidana kurungan karena dia betul-betul melanggar aturan. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo sudah menghadirkan kembali negara di wilayah PIK 2 yang selama ini dihilangkan oleh Presiden Jokowi dan menyerahkan wilayah PIK 2 kepada pengembang PIK 2, dan semua aparat itu adalah seakan-akan adalah anak buah daripada hanya sebagai pelaksana dari pengembang PIK 2, terutama kepala desa di wilayah tersebut yang sangat terbuka menyatakan mendukung pembebasan lahan yang dilakukan oleh PIK 2. Padahal PIK 2 bukanlah PSN. Di pesisir utara Tangerang, sebuah pagar laut sepanjang 30 km tiba-tiba muncul, menciptakan polemik di masyarakat. Dugaan kuat menunjuk pada Agung Sedayu Group, pengembang besar di balik proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk, sebagai dalang di balik pemasangan pagar tersebut. Di sisi lain, Muanas Alaidit, kuasa hukum PSN PIK 2, menepis tuduhan bahwa pagar laut tersebut merupakan proyek Agung Sedayu. Ia menegaskan bahwa pagar itu dibangun oleh masyarakat untuk mencegah abrasi dan banjir rob. Ia menambahkan bahwa penggunaan bambu sebagai pagar laut adalah hal biasa di kalangan nelayan untuk melindungi pantai dan memanfaatkan perairan. Sementara itu, Heru Mapunca, seorang nelayan asal desa Kronjo, memberikan kesaksian yang berbeda. Ia mengaku menyaksikan langsung pemasangan pagar tersebut dilakukan secara rahasia pada malam hari. Heru melihat beberapa truk membawa bambu dan para tukang sibuk memasangnya keesokan paginya. Saat ia bertanya kepada salah satu tukang, ia mendapat jawaban bahwa proyek tersebut adalah milik Agung Sedayu.